Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah yu'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعلى مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال Alhamdulillah, segala puja puji kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir masa. Hari ini kita masuk pembukaan kitab Risalah Awal. Kitab Risalah Awal di dalam ilmu tauhid. Kitab ini diringkas dari kitab-kitab yang tebal, dari kitab Sanusi, disarai oleh Imam An-Dasuki, kemudian diringkas menjadi kitab yang tipis ini agar kita mudah mempelajari, mudah memahami apa itu yang disebut ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid itu? Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip agama. Ilmu yang membahas dasar-dasar agama gitu.
ilmu yang membahas pondasi agama dan disertai dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Jadi orang yang belajar ilmu tauhid, maka dia akan tahu dasar agamanya. Pondasi agama saya itu apa? Mana yang harus saya jadikan pegangan atau landasan di dalam membangun seluruh bangunan agama. Karena bangunan agama itu akan kita bangun di atas pondasi tauhid. Kalau enggak begitu, enggak dikunci. Kalau enggak dibangun dengan dasar tauhid, maka nanti akan berbeda antara bangunan dan pondasinya. Ya, maka harus ketika dasar tauhidnya benar, maka nanti pondasi agamanya ini sudah benar, maka bangunan itu akan mengikuti pondasinya. Jadi jangan sampai bangunan itu lepas dari pondasi tauhid, lepas dari pondasi akidah yang benar. Jadi kita pentingkan ngaji ini sesuai dengan apa yang dipesankan oleh para ulama-ulama kita, para imam-imam kita. Ngapain dia? Bahwa awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Bahwa pertama yang diwajibkan kepada manusia itu adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Maka itu namanya pondasi akidah atau pondasi agama. Kitab ini dimulai sebagaimana kitab yang lain, yaitu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu dimulai pula dengan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana musannif menghantarkan alhamdulillah alladzi ja'ala lanal iman wal islam tariqan ilaihi sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila. Segala puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang menjadikan kepada kita manusia dan jin sagolan apa itu iman dan Islam. Ente apain? Iya, mau balikin lagi. Itu udah benar balikin lagi. Gimana sih? Menjadikan kepada kita iman dan Islam thariqan, jalan, ilaihi sabila, jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya jalan untuk kita bisa mendapati keridhaannya Allah. Wa aqama lana, dan mendirikan untuk kita ala ma'rifatihi, untuk bisa mengenal kepada Allah, burhanan wadihan, dalil-dalil yang sangat jelas, bukti-bukti yang sangat jelas, dan argumentasi yang kuat. Jadi Allah menjadikan untuk kita jalan untuk bisa meraih keridhaan Allah. Terus membangunkan untuk kita bagaimana kita bisa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, orang untuk iman kepada Allah itu butuh dalil, ya, butuh bukti. Maka Allah menjadikan banyak bukti untuk kita agar kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Mana dalilnya, Bib? Ya, ini pergerakan bumi dan matahari, adanya bumi, matahari, langit, bulan, bintang, dan perubahannya dan tatanannya semuanya menjadi bukti kepada keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'atha ilaina, dan telah mengutus pula kepada kita Sayyidana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lana, dan telah mengutus kepada kita sebagai rahmat untuk seluruh alam. Siapa itu? Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, manusia yang paling dicintai Allah, dan manusia yang paling mulia di jagat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rahmat, sebagai kebaikan yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mutammiman limakarimil akhlaqi wa rasula, dan datang untuk menyempurnakan budi pekerti kita. Tidak ada jalan untuk bisa mendapat kebaikan kecuali jalan itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan yang kita lakukan itu semua bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulan, dan juga diutus oleh Allah sebagai seorang rasul. Lalu musannif melanjutkan, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Salawat dan salam tercurahkan atas paduka kita, junjungan kita, pemimpinnya para rasul, Nabi Muhammad, dan juga kepada keluarganya tahirin yang disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya Nabi itu ada berapa? Keluarganya Nabi ada berapa? Ada keluarga yang pertama disebut keluarga pada makom yang dilarang menerima zakat. Nah, Nabi dikatakan dirinya adalah seseorang yang tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Nabi dan keluarganya. Siapa keluarga Nabi yang demikian? Keluarga Nabi yang nggak boleh menerima sedekah dan zakat itu adalah Ahlul Bait yang disebut Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi kalau seluruh keturunan Bani Hashim, seluruh keturunan Bani Muttalib, maka seluruh mereka itu disebut keluarga Nabi dari arah tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Bolehnya apa? Hadiah. Jadi kalau ada orang kalau mau ngasih Nabi, mau ngasih keluarga Nabi, maka disebutnya apa? Hadiah. Bukan sedekah, bukan, tapi hadiah. Dan juga bukan zakat. Keluarga Nabi yang kedua yaitu biasa disebut namanya Ahlul Kisah, orang-orang yang dibungkus Nabi dengan sorbannya. Ketika Nabi sedang di rumahnya, Nabi bersama cucunya Hasan dan Husain, lalu datang Siti Fatimah dipanggil, lalu datang Sayyidina Ali,
kemudian kelimanya berkumpul oleh Nabi, ditutup dengan sorban, mengatakan ini adalah keluargaku. Mereka dan keturunannya sampai sekarang disebut keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari arah keluarga, makomnya adalah makom aqarib, keluarga dekat, yang disebut wa yutahhirukum tadhhira, yang merupakan anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih khusus dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang ketiga, keluarganya Nabi adalah seluruh umatnya, termasuk keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pada maqamud doa. Kalau kita mendoakan siapa? Mendoakan keluarga Nabi seluruhnya, maknanya ya seluruh umatnya Rasulullah juga masuk ke dalamnya. Kita mendoakan untuk keluarga Nabi, maka ya termasuk umatnya itu semua masuk ke dalam maqamud doa. Kayak orang begini, keluarga besar Pondok Pesantren Nur Al Tauhid. Siapa itu yang masuk? Ya enggak cuman saya sama keluarga saya, tapi semua santri-santri masuk ke dalamnya. Di keluarga besarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya seluruh umat Islam, yang mana mereka semua at-tahirin. Ini kalau bicara at-tahirin, ini keluarga yang maknanya apa? Ahlul kisah, yang diselimuti oleh Nabi. Wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi, al-mujahidin, yang mereka adalah para mujahid fi sabilillah. Ma sabbaha musabbihun bukratan wa asila, maka salawat itu adalah sejumlah semua tasbih yang ditasbihkan oleh hamba-hambanya Allah bukratan wa asila, setiap pagi dan sore. Ini pembukaan yang dibuka oleh musannif. Amma ba'du, lalu beliau melanjutkan dengan perkataan amma ba'du, dan menyatakan bahwa ini adalah kitab yang kecil dan dinomorin dengan nomor juz yang pertama. Kenapa? Karena ini pelajaran bagi pemula yang mudah. Maka diharapkan semua untuk bisa menghafalkan kitab ini agar lebih mudah untuk dipelajari. Lalu nanti akan ada lagi pelajaran yang kedua, yaitu jilid yang kedua, yang insya Allah pula akan kita sampaikan nanti. Lalu musannif memulai kitabnya dengan mengutip perkataan Imam As-Sanusi dengan perkataan i'lam, ketahuilah. Kenapa kok kitab ini tiba-tiba dimulai dengan i'lam? Kalau orang ngomong itu biasanya ada temanya, ya. Kalau penceramah kalau ngomong pasti pakai tema gitu loh. Namanya baro'ah, ada baro'atul istihlal, ada baro'ah, macam-macam tuh. Artinya kalau orang ngomong itu biasanya setelah ngomong biasanya mengutip satu hadis atau mengutip satu ayat Quran, maka berarti nanti ayat itu akan diuraikan oleh dia pada pembicaraannya yang akan datang, gitu loh. Jadi temanya ditulis di depan, kayak begitu maksudnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terus apa? Ya ayuhan nas ittaqullah. Oh, berarti ini isinya nanti akan berisi tentang takwa kepada Allah. Diisi temanya itu, maka tema dan isinya harus
sesuai. Makanya ada orang pula pembukaan amma ba'du kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci. Berarti ceritanya masalah apa itu? Kelahiran, akikah, masalah. Jangan kullu mauludin yuladu al fitrah, ceritanya malah kematian. Ini orang gimana sih? Kan nggak nyambung maksudnya. Bahasanya cerita kelahiran, yang diceritain berarti nggak nyambung, tema sama isinya nggak nyambung. Ada lagi kullu nafsin dha'iqatul maut. Oh, berarti mau cerita mati nih, bisa di kuburan. Nah, ada yang mati, penceramahnya atau kiainya buka kullu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup itu pasti akan mati. Jadi musannif membuka dengan kitab I'lam. Oh, berarti ini isinya nanti akan berisi sesuatu yang penting untuk kita ketahui di dalamnya. Mengenai apa? Mengenai pondasi-pondasi agama Islam. Apa yang harus mengetahui, siapa ini yang harus mengetahui? Kata musannif, ketahuilah olehmu hai orang-orang mukallaf. Yang diminta untuk tahu ini siapa? Semua orang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu apa? Akil? Itu namanya tandanya. Yang disebut orang mukallaf tandanya kalau sudah punya 4 perkara: akil, baligh, salamatul hissi, terus bulughud dakwah. Kalau seseorang kok sudah punya 4 ini, maka dia disebut sebagai mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang terkena beban perintah, yang nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Gitu loh. Siapa mukallaf itu? Orang yang kena beban perintah yang nanti akan dimintain pertanggungjawabannya, maka itu namanya mukallaf. Nah, yang seperti apa orang-orang mukallaf itu? Yang sudah punya 4 perkara. Apa? Dia sudah baligh. Apa itu baligh? Baligh apa? Dewasa. Ukuran dewasa apa? Mimpi keluar air mani, laki-laki maupun perempuan. Usianya di atas 9 tahun. Di bawah 9 tahun aneh. Atau haid bagi wanita di atas 9 tahun. 9 tahunnya pun 9 tahun hijriyah, bukan 9 tahun miladiyah. Jadi laki-laki, perempuan usianya 9 tahun minimal. Kalau dia kok mengalami haid, mengalami ngimpi, maka pada usia itulah dia sudah jadi orang yang dewasa namanya. Terus kalau nggak sampai haid, nggak sampai ngimpi, gimana? Ditunggu 10 tahun keluar nggak, 11 tahun keluar nggak, sampai ditunggu sampai 15 tahun. Kalau di usia 15 tahun masih nggak keluar juga maninya, nggak keluar juga haidnya, maka 15 tahun jadi batasan akhir dia dihitung sebagai mukallaf atau orang yang dewasa. Jadi sebelum 15 tahun gimana? Ya nggak ada kewajiban. Kalau dia belum haid, kalau dia belum ngimpi. Tapi disunnahkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah, karena umumnya mukallaf itu pada usia 9 sampai 15 tahun. Kalau sudah mencapai itu maka dia jadi apa? Mukallaf. Terus yang kedua, akil.
berakal. Berakal itu maknanya sudah tamyiz. Apa tamyiz itu? Sudah bisa membedakan sesuatu. Yang paling mudah bedain apa? Hah? Bedain duit. Kalau disuruh udah nggak salah nih, beliin gula, tahu nih kembalian segini mak, nih kembaliannya nih buat gua ya mak. Oh tahu, berarti udah cerdas dia tuh. Nah, sudah akal udah jalan kalau begitu. Ada yang mengatakan lagi orang yang bisa misahin mana kanan mana kiri. Nah, yang umum apa, orang yang sudah bisa cebok sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri, udah bisa berarti sudah mandiri gitu loh. Maka pada orang yang punya akal yang bisa mandiri begitu, ketika usia sudah 9-15 tahun dia jadi orang yang telah dewasa dan disebut mukallaf. Terus yang ketiga, dia sempurna pendengarannya atau penglihatannya. Punya penglihatan atau punya pendengaran. Kalau nggak ada dua-duanya gimana? Bebas, nggak disebut sebagai mukallaf. Kenapa? Kenapa? Kurang ajar. Karena? Kenapa? Iya kenapa? Karena nggak bisa disampaikan berita. Berita itu nggak akan bisa sampai sama orang yang nggak punya pendengaran, nggak punya. Coba kamu ajak ngomong bisa nggak? Ada orang buta dan tuli, coba kamu kasih informasi, bisa nggak? Pakai apa caranya? Bisa nggak? Hah? Kenapa? Hah? Buta? Ini bisa nggak? Bisa. Jadi pakainya apa? Suara? Budek juga gimana? Jadi gimana? Bebas. Maka orang yang buta, orang yang tuli itu orang yang bebas dari hukum, nggak terkena hukum sama kayak orang idiot, orang yang keterbelakangan, yang pikirannya apa? Nggak bisa memahami sesuatu atau lemot, lama. Jadi lengkap ya. Yang ketiga apa? Sempurna atau memiliki penglihatan dan pendengaran. Yang keempat, sampainya berita kepada dia. Ada orang yang mendatanginya menyampaikan berita. Datang Nabi atau datang utusan-utusan Nabi atau datang para ulama atau datang para ustadz, kiai, atau datang para pedagang-pedagang. Katanya kan pedagang dari Gujarat datang ke Indonesia, pedagang dari India. India kemarin-kemarin ngapain? Kalau yang menyebarkan Islam orang India itu jadinya gimana? Yang menyebarkan Islam di Indonesia itu orang India atau orang Arab? Orang Hadramut? Bedanya apa? Kalau yang nyebarin orang India, tandanya apa nanti? Kamu azannya akan ikut madhab mereka, asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Iya. Tapi kan kita enggak, lidah kita terlatih dengan lidah-lidah Hadramut, gitu loh, menunjukkan bahwa penyebar agama kemari adalah orang-orang dari Hadramut. Karena dari cara azannya, cara berpakaiannya, cara semua ikut mereka, gitu loh. Kalaupun ada orang-orang Hadramut yang ke India dulu, memang mereka dari sana dekat ke India. Dari India baru ke Indonesia, gitu loh. Jadi datang dari India bukan berarti mereka orang India, mereka orang-orang Hadramut
yang datang dulu ke India lalu ke Indonesia. Jadi sampainya berita itu kepada mereka. Kalau sekarang ada nggak orang yang nggak dengar Islam? Ada nggak? Orang yang nggak dengar agama Islam ada nggak? Nggak ada. Informasi udah kemana-mana. Orang sudah bisa tahu agama Islam dari mana-mana. Hingga sekarang ini semuanya dituntut untuk bisa masuk agama Islam. Maka apa yang perlu diketahui oleh mukallaf itu, maka hai orang mukallaf, hai orang yang telah mendapatkan beban perintah, pertama yang diwajibkan kepada kalian adalah masuk ke dalam agama Islam. Semua yang mukallaf di dunia ini, mau anaknya siapa saja, mau anaknya Ahok, mau anaknya Anies, mau anaknya siapa saja, kalau dia sudah berusia memenuhi syarat tadi yang 4 tadi, maka mereka semuanya wajib masuk agama Islam tanpa terkecuali. Memangnya saya mah datang ke dunia kan saya nggak milih, kok tahu-tahu saya disuruh jadi mukallaf orang Islam, saya nggak ikut-ikut lah, saya mau absen lah, saya bebas aja lah. Lu kira pemilu mau golput gitu? Saya mau golput aja lah, udah nggak Islam, nggak Kristen, nggak Buddha, nggak apa, saya mah abstain dah. Bisa begitu? Nggak bisa, ini nggak bisa milih-milih. Ini mau ente mau nggak mau, ente wajib masuk agama Islam. Penawarannya nggak pakai bisa ditolak, nggak ada ini. Karena kamu sampainya ke dunia atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menghendaki seluruh hamba yang diciptakannya, Allah memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang nggak mau bagaimana? Yang nggak mau gimana? Yang nggak mau maka dikatakan orang kafir. Apa artinya kafir? Menolak untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau bahasa halusnya kafir itu bahasa halus, artinya menutup dirinya untuk mau bergabung ke dalam agama Islam, gitu loh. Menutup diri, kan halus. Ada orang kamu ajak, Assalamualaikum, ke masjid yuk, tutup pintunya. Namanya apa? Menolak, menutup diri untuk bisa mau mengikuti ajakan tersebut. Maka disebut orang kafir. Jadi kafir itu bahasa aslinya itu bahasa halus. Buktinya apa? Ketika Abu Jahal, Abu Lahab disebut orang kafir sama Nabi, mereka nggak marah. Mereka mengakui, iya memang saya menutup diri, saya tidak mau ikut serta dalam ajakan kamu, gitu loh. Nah sementara sekarang kata-kata kafir di framing, wow, itu kata penghinaan, kata yang melecehkan, kata yang kan berat nih. Hingga jangan sampai ada kata-kata kafir, mengkafirkan orang lain. Gimana sih? Nah terus mau diganti apa? Jangan kafir, jangan kacau-kacau kafir, jangan kafir gitu aja kan nggak apa-apa, pelan-pelan maksudnya. Jadi kan nggak tersinggung kafir gitu kan. Kalau kafir menyakitkan, ya pelan-pelan lah kafir gitu aja lah. Oh jangan kafir Pip, non muslim. Oh non muslim berarti orang yang ingkar nggak mau masuk muslim disebut non muslim. Kalau yang nggak mau masuk Kristen, non Kristen gitu. Yang nggak mau masuk Buddha, non Buddha gitu. Kan banyak berarti kalau begitu. Kafir gitu aja kan selesai. Artinya
Orang Islam menyebut yang lainnya yang nggak masuk Islam namanya orang kafir. Orang Kristen nanti nyebut yang lain yang nggak masuk Kristen orang, nah kan begitu aja kan. Orang Buddha nyebut orang lain yang nggak masuk Buddha namanya orang kafir, begitu. Ini ya, mereka yang nggak mau diajak masuk agama yang lain berarti menutup diri mereka. Mereka sudah punya pilihan untuk agamanya sendiri. Orang-orang Arab kan begitu. Ketika diajak Nabi, orang Arab ayo masuk Islam. Enggak. Kami sudah punya ajaran dari nenek moyang kami. Apa itu? Menyembah berhala-berhala ini. Jadi yang nggak mau masuk, mereka disebut orang kafir atau menutup diri atau menolak untuk bergabung dengan agama Islam. Lah setelah itu kamu diperintahkan masuk ke dalam agama Islam. Setelah masuk dalam agama Islam harus menetap selama-lamanya di dalam agama Islam. Udah itu. Udah. Kita teruskan. Diwajib kepada orang-orang yang mukallaf
yang telah memenuhi persyaratan, maka mereka wajib masuk ke dalam agama Islam. Apabila tidak mau masuk agama Islam, maka disebut orang kafir, maka diancam untuk masuk neraka yang selama-lamanya. Maka siapa yang mau masuk agama Islam, Allah janjikan surga yang indah untuk selama-lamanya. Nah, orang yang sudah masuk agama Islam, apa perintahnya lagi? Maka diperintah lagi menetap selama-lamanya di agama Islam, nggak boleh keluar lagi. Jadi kalau ada orang kok masuk Islam nih, kasih tahu, ente serius masuk Islam, cius, nggak main-main. Kenapa? Kalau udah masuk nggak boleh, kalau keluar gimana? Hukumnya apa? Dibunuh. Agama Islam bukan partai, bukan organisasi yang kamu bisa masuk hari ini, besok keluar, pindah partai sono, ganti sini, organisasi. Oh, nggak bisa. Ini agama bukan main-main. Kamu kalau sudah masuk berarti kamu berikat janji kepada Allah, bukan kepada seseorang, bukan. Kamu mengikat janji kepada Allah untuk menetap di dalamnya sampai mati. Kalau sampai kamu ingkar keluar, maka Allah mengancam kamu dengan dibunuh. Tapi yang bunuh harus negara, bukan perorangan. Bukan perorangan bisa rame dong. Waduh, bisa berabe. Islam jadi para pembunuh akhirnya. Enggak begitu, yang bunuh harus pemerintah yang sah, yang menegakkan syariah agama Islam. Seperti halnya pula ada hukum rajam, ada hukum penggal, ada hukum yang lainnya, itu diberlakukan oleh pemerintahan yang sah, dan tidak boleh selain mereka itu melakukan hukuman-hukuman tersebut. Kalau dilakukan namanya apa? Massa apa? Dihukum sama massa. Wah, itu bisa berapa? Masyarakat nggak boleh menetapkan hukum. Nanti kalau masyarakat bikin hukum, maka jadi main hakim sendiri, bisa mengacaukan tatanan agama, bikin fitnah yang luar biasa itu. Kayak orang-orang yang sekarang tahu-tahu masuk diskotik dibom. Kenapa? Oh, mereka udah maksiat, udah ingkar kepada Allah, kita hancurkan, kita bom. Lah kalau orang kafir semuanya dibom, terus yang mau kita ajak Islam siapa lagi? Habis dong orangnya. Mereka biar kafir bagus. Kenapa? Itu namanya modal untuk kamu dakwah biar mereka masuk Islam. Gimana sih kok jadi dihabis-habisin? Sayang dong harus dihabisin. Jadi pikirannya harus lihat hikmah. Apa sih hikmahnya Allah jadikan orang kafir kiai jadi punya kerjaan, dakwah sama mereka, mengajak mereka masuk Islam. Kayak kenapa Allah kok bikin maling, Allah bikin pencuri, pencopet, kenapa? Biar polisi ada kerjaan. Lah kalau sedunia nggak ada copet, nggak ada polisi, nggak ada maling, nggak ada jambret, polisi mau ngapain? Nganggur dong kalau begitu. Maka Allah jadikan jadinya ramai, polisi punya kerjaan, soalnya kerjaan. Jadi hikmah namanya, gitu loh. Kalau mandang sesuatu pakai hikmah, jangan pakai perasaan. Masa sih Tuhan kok bikin kejahatan, Tuhan bikin kemaksiatan. Lo dibikin kemaksiatan ada hikmahnya, gitu dong. Dibikin kafir juga ada hikmahnya. Ya, Nabi Adam itu turun ke dunia dan beliau kemudian menjadi rasul, itu enggak mengajak orang untuk masuk Islam.
Karena masa itu nggak ada orang kafir, Islam semua. Nabi Adamnya Islam, anaknya Islam, istrinya, cucunya. Nah, yang kafir mana? Nggak ada, asalnya begitu. Jadi agama itu disampaikan untuk orang Islam. Anak Nabi Adam, istri Nabi Adam, cucu Nabi Adam. Namun setelah beranak pinak banyak sampai ke Nabi Idris, di zaman Nabi Idris juga masih menjadi orang Islam. Meninggalnya Nabi Idris, mulailah timbul fitnah, mulai bermunculan para orang-orang kafir yang apa? Difitnah oleh iblis, difitnah oleh setan untuk menyembah patung, untuk menyembah kuburan. Kuburan siapa? Kuburannya anak-anak Nabi Idris, kuburannya ulama-ulamanya Nabi Idris. Kenapa? Ketika mereka menyembah kepada atau memohon di kuburan-kuburan mereka, maka mereka pulang, apa yang mereka minta dikabulkan. Besok minta lagi dikabulkan, besok minta lagi dikabulkan. Kan asik. Ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk dakwah masuk Islam, orang kafir disadarkan, mereka nggak mau. Ngapain ikut ente Nuh? Saya ikut ini aja sudah enak, ngapain ikut ente? Maka di antara ajaran Nabi Nuh melarang ziarah kubur gitu. Di antara ajaran Nabi Nuh seperti ajaran Nabi Muhammad, dilarang ziarah kubur. Pada awal-awal Nabi di Mekah melarang sahabatnya ziarah kubur. Kenapa? Karena banyak yang ziarah kubur jadi kafir gitu loh. Kenapa? Mensyirikan Allah, mensekutukan Allah. Namun setelah mereka di Madinah, imannya beres, tahu yang namanya perantara, tahu yang namanya sabab, maka Nabi perintahkan lagi untuk berziarah gitu. Ya, jadi tidak boleh keluar dari agama Islam kecuali mati. Makanya doanya para nabi apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesannya para nabi itu kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, jangan sampai kamu mati kecuali jadi orang Islam. Terus adapun caranya masuk ke dalam agama Islam gimana? Oh, caranya masuk dalam agama Islam gampang. Cuman tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan gampang. Ada kata kuncinya, kata passwordnya ada, atau kata sandinya. Kalau mau masuk dalam agama Islam, maka kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? 2 kesaksian gitu loh. Kamu harus berikrar, berjanji dengan 2 kesaksian. Yang pertama, bersaksi tentang ketuhanannya Allah, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, dan bersaksi tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 2 kesaksian inilah yang kalau kamu ikrarkan, kamu ucapkan, maka kamu langsung jadi orang Islam. Kan mudah kan? Cuma tinggal ngucapin kesaksian, saya bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan
Allah, hambanya Allah yang membawa kerasulan, membawa berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini caranya masuk agama Islam, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti kesaksiannya. Mengerti maknanya artinya menyadari pada apa-apa yang disaksikan. Bukan asbun, bukan asal bunyi asyhadu alla ilaha illallah pakai bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya, berarti nggak akan sampai ngerti maknanya. Makanya yang mau masuk agama Islam, mau itu orang Cina, mau orang Indonesia, ya dibahasakan sesuai bahasa yang dia pahami. Ucapkan dulu bahasa Arabnya, lalu diikuti dengan terjemahnya agar apa? Hatinya menghadirkan makna kesaksian kepada Allah. Maksudnya di hati kamu itu harus betul-betul ada yang disaksikan. Masa sih kamu ngomong saya bersaksi Allah itu Tuhan, ditanya yang kamu saksikan apa? Ya nggak tahu lah, berarti kesaksiannya ikut siapa kalau begitu? Kesaksiannya ikut siapa? Ikut-ikutan atau betul-betul menyaksikan gitu loh. Artinya seseorang harus sampai pada makna di hatinya bahwa dia bersaksi, dia mengakui dan dia mengenali, mengetahui Allah itu sebagai Tuhan, mengetahui sifat-sifatnya Allah, bahwa Allah itu betul-betul bersifat Tuhan dan mustahil yang lain selain Allah itu bersifat Tuhan. Kenapa sih harus dikatakan disertai mengerti maknanya? Emangnya nggak boleh kalau saya bersyahadat pakai ikut-ikutan katanya orang lain? Oh, karena menurut salah satu madhab tidak sah Islamnya seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam keadaan tidak mengerti maknanya sekalian. Artinya ada salah satu kelompoknya ulama yang mengatakan orang yang bersyahadat itu harus disertai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu maka syahadatnya nggak sah. Artinya ilmu untuk mengerti isinya 2 kalimat syahadat. Namanya ilmu apa? Namanya ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu yang mengajarkan tentang isinya 2 kalimat. Rukun Islam yang 5 itu ada ilmunya semua. Syahadat ada ilmunya, sholat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, zakat ada ilmunya, haji ada ilmu. Kalau nggak pakai ilmu gimana? Ya nggak sah sholatnya, nggak sah puasanya. Kenapa? Wong nggak ngerti apa-apa kok tahu-tahu sholat, ya nggak sah. Gitu loh. Syahadat juga ada ilmunya, nggak asal yang penting saya udah syahadat. Maka kamu diperintah punya ilmu, kamu diperintah mengetahui apa yang menjadi isinya 2 kalimat syahadat. Nah, ada ulama mengatakan begini, yang satu ilmunya harus kamu peroleh sendiri, yang satu ilmunya boleh diperoleh hasil dikasih tahu sama orang lain. Oh, gitu loh. Ada yang mengatakan ya harus kamu sendiri cari tahu, berpikir. Ada yang mengatakan cukup nanya aja sama orang, terus kamu yakini, kamu pikir sampai kamu pinter bisa, nah, cukup. Ini ada pendapatnya ulama demikian. Maka dikatakan nggak cuman mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi harus disertai ilmu. Gak penting nih, ya jangan sampai kita nggak ngerti yang demikian. Ya, ini pembukaan yang kita buka hari ini. Kita membuka kitab ini dengan kitab ini akan berisi tentang ilmu yang mengajarkan tentang 2 kalimat.
Adapun ilmu yang lain dalam rukun Islam, ilmunya sholat, ilmunya haji, ilmunya puasa, ilmunya zakat, itu dipelajari dalam kitab-kitab fikih. Tinggal kamu buka kitab fikih, kamu akan peroleh semua ilmu tentang rukun-rukun Islam. Adapun rukun iman, adapun yang pertama yaitu syahadat, maka dipelajari khusus di kitab ini yang disebut namanya Kitabut Tauhid, yang insya Allah akan kita terus baca sampai akhir kitab, yang mudah-mudahan ini semua menjadi jalan kita untuk bisa memahami sifat-sifatnya Allah dan sifat-sifatnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan membawa kita menjadi sabab kita iman yang diterima oleh Allah, amal yang diterima oleh Allah, dan bisa masuk ke dalam kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Insyaallah kita terus akan datang bicara tentang bab yang selanjutnya. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil kulli hauba Tolana aurati wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimin ajma amin rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli suli sallallahu alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'si suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.